Kamis 15 Juli 2021. Hari terlihat begitu cerah. Udara yang sejuk seolah menyapa selamat pagi untuk dunia, khususnya perumahan Graha Prima, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di tempat itulah tinggal seorang guru sekaligus penulis yang kehadirannya seringkali ditunggu. Ardiansyah atau biasa disapa Ardi. Ia adalah anak pertama dari pasangan Kadarusman dan Romlah. Ayah dan ibunya merupakan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA. Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sedangkan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Pria kelahiran 5 November 1993 Jakarta ini memiliki perawakan layaknya penulis buku Islam dan pengajar profesional. Badannya yang tegak dengan menggunakan baju koko yang rapi merupakan favoritnya. Ia orang yang ramah, sopan, dan kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Pria berumur 27 tahun ini memiliki profesi sebagai guru dan penulis. Ia mengajar pendidikan agama Islam di SMA Negeri 7 Tambun Selatan sejak 2016 sampai saat ini. Ia juga mengajar di salah satu pesantren daerah Setu bernama Pesantren Motivasi Indonesia sejak 2019. Selain itu, dimulai pada 2017, ia juga sering mengisi acara seminar atau webinar mengenai titik temu agama atau kebinekaan. Namun, meski disibukkan waktu mengajar yang padat, serta sebagai narasumber atau pemateri, bahkan membantu pekerjaan rumah seperti menjaga putra kesayangannya, anak pertama dari 4 bersaudara ini masih tetap meluangkan waktu untuk menulis. Ardi menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 03 Satria Jaya, Tambun Utara. Saat SD, ia merupakan layaknya siswa biasa pada umumnya yang suka bermain dan bercanda. Begitupun sampai ia masuk di SMP Negeri 7 Tambun Selatan. Namun, saat SMP itulah ia mulai aktif di ekskul rohani Islam atau yang biasa dikenal Rohis. Hingga saat ia masuk di SMA Negeri 3 Tambun Selatan, ia masih aktif dalam ekskul Rohis tersebut. Saat di tempat itulah ia merasakan beberapa kejadian yang akhirnya menumbuhkan minatnya untuk menulis. Saat Ardi duduk di bangku kelas 11, ia menemukan seorang oknum yang mencoba memaksakan pemahamannya yang berbeda di antara mayoritas pemahaman keislaman yang ada di Indonesia, seperti larangan kegiatan maulid di sekolah. Ardi, yang dididik dari kecil juga merupakan santri kobong di pesantren El Huda, merasa terusik ketika suatu kepercayaan dipaksakan. Ia merasa memiliki kewajiban untuk menjelaskan bahwasannya maulid itu tidak dilarang atau bid'ah. Saat itu juga ia memulai menulis meski hasilnya belum terlalu maksimal. Ditambah lagi, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Usuluddin jurusan Perbandingan Agama. Nah, ya untuk menghasilkan satu tulisan sampai menjadi satu buku ya, harus ada permasalahan yang memang kita analisis dari berbagai macam sudut pandang, dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya misal contohlah sekarang pandemi COVID-19, ada isu kebijakan, ya kebijakan pemerintah adalah vaksin. Nah,
vaksin. Kemudian ada isu ya, vaksin itu halal apa haram, karena ada hoax atau mungkin yang disebarkan di masyarakat vaksin itu mengandung bagian dari babi ya, biasanya tripsin babi. Nah, apakah ini boleh gitu ya, yang ya seandainya misalnya vaksin mengandung babi, apakah itu boleh di dalam Islam? Nah, makanya saya sendiri mencoba menggali kemudian meneliti. Wah, ternyata ada namanya istihlak tadoruri. Nah, kesimpulannya bahwa vaksin itu ternyata diperbolehkan meskipun di dalamnya itu terkandung babi ya, atau sesuatu yang haram yang memang belum ditemukan selain itu. Tapi ternyata vaksin juga tidak mengandung babi, jadi it's oke aja seperti itu. Nah, belum permasalahan lain yang memang akan diteliti, dikaji, kemudian menjadi sebuah tulisan, serta setelah satu naskah selesai ajukan ke penerbit dan insya Allah buku itu siap diterbitkan seperti itu. Di tempat itulah ia banyak menerima pelajaran-pelajaran agama lain, pemahaman keislaman dari berbagai macam mazhab dan pemikiran, serta pemikiran klasik dan modern. Ia merasa banyak permasalahan yang awalnya ia salah pahami ternyata tidak seperti itu. Ditambah lagi ia sangat menekuni agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Kesalahpahaman atau tidak benarnya media sosial dalam menyebarkan informasi juga mendorongnya untuk menuangkan pemahamannya melalui tulisan yang ia bukukan. Ya, alasan saya jadi penulis itu sih pertama adalah saya melihat berita-berita hoax ya di media sosial, kemudian banyaknya sesuatu yang banyak disalahpahami lah oleh orang-orang tentang suatu masalah. Dan ketika saya melihat itu, membaca itu, saya punya tanggung jawab untuk meluruskan, misalkan kayak tentang pemahaman agama lain ya. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri ketika kita mengkaji satu agama, fokus kepada mencari titik lemah dari agama tersebut atau mencari sesuatu yang bisa dia jelekan. Nah, hal ini kan menjadi suatu yang berbahaya di mana Indonesia negara yang memang mayoritas Islam, tetapi ada agama-agama lain yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, disitulah saya banyak menulis beberapa permasalahan menyangkut tentang toleransi, hubungan antar agama, titik temu agama, dan sesuatu yang banyak disalahpahami di media sosial ataupun di masyarakat. Buku pertama ia berjudul Islam itu Ramah Bukan Marah. Buku tersebut menjelaskan kondisi 2017, isu kasus Ahok mengenai penistaan agama yang muncul membanjiri media massa dengan cara ada yang berteriak bunuh, kemudian kafir, dan lain-lain. Bahkan persekusi hanya karena beda pilihan, kemudian dilarang untuk sholat jenazah. Dari hal itulah ia tergerak untuk membuat suatu buku tentang konsep Islam yang ramah, Islam yang toleran. Buku keduanya pada 2018 berjudul Islam Berdialog dengan Zaman, yang merupakan hasil dari dialog dan pertanyaan-pertanyaannya atau yang ditanyakan kepadanya tentang tema yang sering dibicarakan di media sosial bahkan di perkumpulan Islam. Buku ketiganya pada tahun 2019 berjudul Membela Islam dengan Cinta, di mana banyak orang yang mengaitkan pemilihan presiden dengan narasi-narasi agama. Narasi seperti itulah ia melihat Islam makin tercoreng namanya hanya karena oknum-oknum tersebut. Buku keempatnya yang ditulis pada 2020 dan diterbitkan 2021 yaitu Aneka Ragam Tafsir Konsep Negara dalam Islam. Buku tersebut ketika ada masalah di mana narasi-narasi penghapusan Pancasila
kemudian pengembalian Piagam Jakarta, syariat Islam berlaku pada sila pertama, muncul dan ada kelompok-kelompok yang tetap memperjuangkan bahwa Indonesia harus negara Islam hanya dengan bermodalkan mayoritas di Indonesia. Dan buku kelimanya yaitu Memahami yang Disalahpahami. Buku ini berawal karena beberapa macam masalah yang selama ini banyak disalahpahami kemudian didialogkan, seperti vaksin, Nabi Adam dengan teori evolusi, dan lain-lain. Perjuangannya untuk mencapai titik sekarang ini terbilang memotivasi siapapun yang mendengarnya. Untuk bisa terlatih menulis memang butuh ketekunan dan perjuangan. Proses menghasilkan suatu karya juga tak kalah mudah seperti membalikan telapak tangan. Selain itu, perlu juga tekad dan motivasi tinggi agar tidak goyah saat menjalani proses menulis. Suka duka yang ia rasakan sebagai penulis menjadi warna kehidupannya untuk melangkah lebih jauh dan menggali ilmu serta pengetahuan hingga dalam. Untuk suka duka menjadi seorang penulis itu ya bermacam-macam sih. Memang salah satunya adalah kita itu harus berkarya ya. Kita harus berkarya, kita harus menulis, kita harus banyak mengeluarkan naskah. Di tengah-tengah memang tingkat literasi masyarakat di Indonesia itu masih sangat rendah ya. Belum lagi yang misal kalau naskah kita tidak diterbitkan oleh penerbit ya, kalau memang kita punya uang masih bisa kita terbitkan sendiri. Tapi kalau memang uangnya tidak ada ya, atau sponsornya tidak ada ya, maka kita kan mengajukan ke penerbit mayor. Tetapi kalau penerbit mayor tidak menerbitkan karena naskahnya tidak memenuhi syarat ya, itu dukanya sih ya. Tetapi sukanya adalah dengan menulis kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar mengkaji sesuatu secara serius ya. Karena nggak ada orang itu yang melakukan sesuatu itu tanpa penulisan. Bahkan seorang ilmuwan untuk menciptakan penemuan pasti dia harus melakukan sebuah riset yang dibuktikan dengan tulisan sehingga jadilah sebuah karya seperti itu. Keinginan kuat Ardi menjadi seorang penulis karena menurutnya semua orang akan mati kecuali karyanya. Selain itu, ia juga didorong karena bagian rasa atau sebagai responnya serta rasa empati sebagai sarjana untuk mengabdi kepada masyarakat melalui tulisan, agar masyarakat bisa sama-sama menjadikan bangsa dan negara kita, yaitu Indonesia, menjadi maju dengan pola pikir yang terbuka dan mampu menerima perbedaan.